Ini hujjah untuk ahlul kitab bahwasanya Allah sudah turunkan ke atas mereka utusan yang menjelaskan. Ya, apa yang dijelaskan oleh utusan ini ya Rasulullah. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah? Banyak hal yang disembunyikan oleh ya pastur-pastur atau uskup-uskup atau rabi'-rabi' dari ahlul kitab. Karena mereka ini kan memanipulasi kitab suci dengan melakukan tahrif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, hadirin wal hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji hanya bagi Allah yang masih mengucurkan nikmat yang banyak kepada kita semua. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang teruslah kita mengikuti sunnahnya sebagai pelita di akhir zaman ini insyaallah. Kemudian kita langsung menuju ke pembahasan tafsir surah Al-Maidah ayat 15 dan 16. Silakan dibuka ayat 15 dan 16. Baik, saya baca, diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.
yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilal nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, Yahudi, Nasara ya sama. Qad ja'akum, qad sungguh, ja'akum telah datang kepada kalian rasuluna, rasul kami, utusan kami ya. Maksudnya Nabi Muhammad, yubayyinu lakum, menjelaskan, yubayyinu yang dia menjelaskan, lakum bagi kalian, katsiran banyak, mimma dari apa yang kuntum kalian telah tukhfuna sembunyikan, minal kitabi dari kitab suci, wa ya'fu dan ia mengampuni atau membiarkan, al-katsir ya, dari itu banyak ya, jadi banyak yang didiamkan ya. Qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, minallahi dari Allah, nurun cahaya, wa kitabun dan kitab, mubin yang nyata, yang menjelaskan ya, bisa nyata, bisa menjelaskan ya. Nah ini ayat ke-15. Jadi di ayat ini hujjah untuk ahlul kitab bahwasanya Allah sudah turunkan ke atas mereka utusan yang menjelaskan ya. Apa yang dijelaskan oleh utusan ini ya Rasulullah? Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah? Banyak hal yang disembunyikan oleh ya pastur-pastur atau uskup-uskup atau rabi' dari ahlul kitab, karena mereka ini kan memanipulasi kitab suci dengan melakukan tahrif ya. Tahrif itu artinya ya perubahan ya. Kalau disebut dengan penyelewengan ya, dengan apa? Menghilangkan beberapa sinyal info dari kitab suci mereka, baik Taurat maupun Injil. Datang Nabi Muhammad, jelaskan, ini di kitab kalian ada. Mana buktinya? Quran menyebutkan. Tapi kenapa sekarang di kitab yang kalian pegang itu tidak ada klausal-klausal yang kujelaskan itu? Siapa yang menggiring Nabi untuk membuka fakta penghilangan klausal-klausal yang ada di kitab suci ahlul kitab? Ya Allah yang membimbing melalui malaikat Jibril. Ya, makanya kata Allah, wahai ahlul kitab, sungguh telah datang kepada kalian utusan kami, rasul kami Nabi Muhammad, yubayyinu lakum katsiran, yang ia menjelaskan kepada kalian banyak, mimma kuntum dari apa yang telah kalian tukhfu. Tukhfu itu dari sembunyikan ya. Jadi
fakta perubahan kitab suci itu disampaikan oleh Rasulullah. Nah, kemarin kita pernah bahas apa saja yang klausal mereka sembunyikan. Banyak. Yang pertama, yang pertama adalah bin nubuwati Nabi Muhammad, kenabian Rasulullah. Itu yang dia sembunyikan. Apalagi beberapa hukum yang mereka tak sukai. Apa diantaranya? Rajam. Apalagi sinyal di kitab sebelumnya bahwa nanti akan ada kitab suci yang menyempurnakan. Ciri-ciri Nabi Muhammad, ciri-ciri Rasul terakhir, itulah salah satu klausal yang dirubah dalam kitab-kitab yang dipegang oleh ahlul kitab. Nah, ketika Rasulullah datang diutus, ini nilainya. Aku jelaskan, ini ada di Taurat, di Injil, tapi kenapa hilang? Mereka melakukan manipulasi, istilahnya apa tadi? Tahrif, ingat dari kata harrafa yuharrifu tahrifan. Tahrif itu artinya perubahan. Nah, kita lihat dalam Ibnu Katsir, beliau mengatakan annahu qad arsala rasulahu Muhammadan. Ayat ini menerangkan bahwa Allah yang Maha Mulia telah menurunkan Rasul Nabi Muhammad. Dengan apa agama yang dibawa Nabi Muhammad? Bil huda wa dinil haqq, dengan petunjuk dan agama yang benar. Ila jami'i ahlil ardi. Nah, Rasulullah itu diutus untuk semua penduduk bumi. Arabihim wa ajamihim. Nabi itu diutus untuk bangsa Arab, bahkan ajam. Ajam itu asing daripada Arab. Kemudian dalil-dalil hujah Al-Quran yang didakwahkan oleh Nabi itu untuk kalangan apa? Apakah yang bisa baca saja? Tidak, Nabi aja nggak bisa baca. Makanya Nabi diutus buat orang Arab, buat luar Arab, wa ummiyihim, buat kalangan ummi yang tak bisa baca, wa katabiyihim, ahli-ahli penulis, ahli kitab. Wa annahu ba'athahu bil bayyinat. Sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi ini dengan penjelasan-penjelasan. Sehingga apa? Ketika Nabi menjelaskan, akhirnya muncullah al-farqu bainal haqqi wal batil. Perbedaan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran kan menunjuki ini yang benar, ini yang tidak, ini yang berhak disembah, ini yang tak boleh, gitu kan? Kan begitu dalam Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan penjelasan. Apa yang dijelaskan oleh Quran? Minal huda, petunjuk, wal furqan, pembeda. Al-Quran itu memang pembeda. Apa yang dibedakan? Al-Quran telah menggolongkan ma huwal khair, ma huwa syarr, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kemudian yubayyinu lakum, katsiran, dia telah menjelaskan kepada kalian banyak, mimma, dari apa yang kuntum kalian telah tukhfun, kalian sembunyikan. Di sini disebut apa yang disebutkan oleh Nabi, fakta apa yang dibeberkan Nabi, yubayyinu ma baddaluhu. Nabi menjelaskan ayat-ayat yang mereka gonta-ganti. Baddalu, badal kan artinya pengganti. Baddala yubaddilu. Di sini menggunakan fiil madhi, berarti mereka sudah ganti-ganti. Datang Nabi Muhammad, ini ayat ini hilang, ini klausal ini tidak ada. Nabi jelaskan semua.
Ya, jadi yang dijelaskan oleh Nabi adalah segala bentuk, bahasa Melayu kita ya, tokok tambah yang dilakukan oleh ahlul kitab terhadap kitab suci sebelumnya. Tokok tambah itu kalau bahasa resminya apa ya? Tokok tambah. Ada yang bisa nyampaikan nggak? Tokok tambah. Jangan di tokok tambah kan? Nggak boleh digonta-ganti, maksudnya gitu ya. Nggak boleh dirubah-rubah lah itu ya, nggak boleh dirubah-rubah. Payah betul nih, ada bahasa Melayu yang susah di Indonesia kan ya. Kata Imam Ibnu Katsir, Nabi menjelaskan ma baddaluhu, apa yang mereka gonta-ganti, wa harrafuhu, apa-apa yang mereka rubah, waftarau 'ala Allahi fihi, ya, dan mereka mengarang-arang atas nama Allah di dalam kitab suci mereka. Jadi selain mereka merubah, ada klausal ayat yang mereka tambah untuk meloloskan keinginan mereka. Pokoknya ahlul kitab itu paling anti dengan klausal tentang nabi terakhir, paling anti itu, karena mereka tidak mau menerima Rasulullah. Maka itulah seluruh kitab sucinya dilucuti ayat-ayat tentang tanda nubuah. Tanda kenabian itu dilucuti oleh mereka. Datang Rasulullah, dijelaskan semua. Ini kalian sembunyikan, ini kalian sembunyikan, ini kalian sembunyikan. Saya tanya kepada teman-teman jamaah, yang disembunyikan oleh ahlul kitab banyak atau sedikit? Banyak. Lihat, katsiran mimma kuntum tukhfuna, banyak yang telah kalian sembunyikan, dijelaskan oleh Nabi, yubayyinu lakum. Tetapi ternyata tidak semua Nabi ungkap, masih lebih banyak. Makanya di ayat dikatakan, ya, apa yang kalian telah sembunyikan minal kitab, dari kitab suci, wa ya'fu an katsir. Ya'fu itu sebenarnya memaafkan, tapi di sini maksudnya Nabi membiarkan beberapa perkara yang Nabi tidak bantah dengan penjelasan. Jadi sebenarnya lebih banyak lagi. Kenapa Nabi tidak semua total perubahannya? Ya, karena ada yang an katsirin mimma ghayyaru, banyak perkara yang mereka rubah, wala faidatan fi bayanihi, yang tidak perlu dijelaskan bantahannya. Ya, jadi sebenarnya penyelewengan kitab suci sudah dilakukan besar-besaran oleh ahlul kitab. Itulah yang membuat akhirnya dengan takdir Allah, Allah turunkan Nabi terakhir. Jadi Pak, Ibu, jamaah sekalian, sunatullahnya itu begini. Kalau umat di satu zaman kitab sucinya sudah tidak otentik, sudah banyak tahrif, sudah banyak perubahan, sudah banyak penyelewengan, di saat itulah Allah akan turunkan kitab suci berikutnya yang memparipurnakan gitu. Jadi Nabi Muhammad itu diutus saat kerusakan lagi parah-parahnya, iya kan? Setiap nabi sebelum Nabi Muhammad juga begitu, diutus ketika umat yang terakhir ini kitab sucinya makin nyeleweng, kemaksiatan makin merajalela, sudah morat-marit kehidupan manusia, maka diutus Nabi untuk meluruskan. Makanya Nabi Muhammad datang mengajarkan umat, mendakwakan Islam bukan dengan enak-enak, dengan perjuangan, dengan onak duri, dengan pertentangan, karena ya rusak. Saking rusaknya Nabi aja nggak sanggup melihat keadaan umat yang berhala di mana-mana. Sehingga apa yang Nabi lakukan? Minta petunjuk dengan uzlah di gua Hira. Coba yang pernah lihat video, yang pernah pergi ke Gua Hira. Gua Hira tuh kira-kira naik ke atas gampang atau mudah? Tanya Pak Erwin tuh. Kapan berangkat Pak Erwin? Yang mau berangkat sama Pak Erwin, daftar sama Pak Erwin tuh. Umroh sekeluarga privat sama Pak Erwin ditemani. Ya, kalau saya yang rame-rame boleh. Juli ada keberangkatan. Nah sekarang ada jalan khusus untuk naik ke Gua Hira, walaupun agak mutar ya Pak Erwin ya. Tapi jalannya enak, seenak-enaknya sampai ke titik Gua Hira itu terjal batu-batu nyelip-nyelip itu. Tangganya juga curam. Kalau ada jamaah umroh pergi ke sana maksakan diri, jatuh kepleset meninggal, nah itulah bingung mutawif tanggung jawabnya macam mana. Makanya kalau saya ngajak jamaah nggak begitu nganjurkan.
takutnya maksa ke Gua Hira, ya mungkin 1,5 jam lah kira lebih, kurang lebih ke atas tuh. 2 jam bisa, 2 jam. Dan sekarang sudah mengalami banyak pembaruan jalan. Zaman Nabi bagaimana? Zaman Nabi, oh jalannya batunya cadas-cadas. Tapi pernah nggak terpikir, kenapa sih Nabi sampai uzlah mengasingkan diri ke Gua Hira yang begitu tinggi? Karena apa? Lihat umat sudah luar biasa pelik. Coba bayangkan, di Ka'bah itu 1000 lebih berhala macam-macam disembah. Ya. Jadi ketika Nabi hadir menjadi seorang Nabi di umur 40, itu kitab suci yang ada pada ahlul kitab sudah morat-marit, Pak. Datang Nabi yubayyinu lakum, Nabi jelaskan ini kitab sucinya sudah dirubah-rubah, ya, walaupun akhirnya tidak semua Nabi ungkapkan. Nah kemudian Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau menukil satu riwayat dari Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Ya, Imam Hakim punya kitab hadis namanya Mustadrak, ya. Hadis dari Husain bin Waqidi. Nah, jadi Waqidi itu ada dalam rawi hadis, ya. Kita dengarnya Mukidi. Perawi hadis itu ada Waqidi namanya. Ya. An Yazid An-Nahwi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, man kafara birrajam, barang siapa tidak menerima atau kufur terhadap hukum rajam, faqad kafara bil Quran, maka dia telah kufur dengan Al-Quran, min haitsu la yahtasibu, dari arah mana saja. Ternyata salah satu klausalnya adalah tentang rajam yang dihapus oleh beberapa kalangan ahlul kitab. Supaya apa? Supaya kalau di antara mereka yang ingin melakukan perzinahan, hukumnya tidak berat. Rajam yang mereka tolak, ya. Dan kata Ibnu Abbas, fakana ar-rajmu mimma akhfauhu, adapun tentang hukum rajam termasuk hukum yang mereka telah sembunyikan. Banyak sebenarnya tadi tentang kenabian, ciri-ciri pengikut Nabi Muhammad, umat terakhir, hukum rajam, termasuk kepemimpinan mereka tutupi supaya pemimpin-pemimpin mereka, rahib-rahib mereka langgeng di atas kekuasaannya. Coba lihat, banyak dari di antara ahlul kitab, termasuk Heraklius, yang dia tadinya adalah sahibul Injil, gak mau menerima Nabi Muhammad. Kenapa? Heraklius yang menguasai Romawi, karena dia tidak mau kalau di umatnya nanti mengimani Nabi Muhammad, kekuasaannya pindah, kepemimpinan di tangan Rasulullah. Makanya disimpan dia. Waktu dia tangkap Abu Sufyan, katanya di kampung kalian, hei Abu Sufyan, apakah kamu dari Mekah? Iya. Katanya ada yang ngaku Nabi. Iya. Ciri-cirinya apa? Fahuwa dzu nasab, dia orang yang tinggi nasabnya. Dalam hati Heraklius, mati betul pula ciri-cirinya. Apakah dia dari orang-orang kaya yang mengikutinya? Tidak. Bal du'afa, yang mengikuti dia orang-orang lemah. Mati lagi betul pula itu. Di kitab sucinya tuh Heraklius. Ya, hal yazidu aw yanqus, apakah bertambah atau berkurang pengikutnya? Bal yazid, kata Abu Sufyan, makin bertambah, makin bertambah. Apakah Rasul itu menerima sedekah, zakat? Zakat tidak. Dia hanya menerima hadiah. Tambah Heraklius, mati. Semua ciri-cirinya lengkap. Ciri-cirinya lengkap. Makanya langsung dikumpulkan itu di bawah kekuasaan Heraklius. Kalian mau setia sama aku atau mengikuti yang akan datang? Itu katanya Nabi akhir zaman. Dia tahu faktanya. Makanya kata Heraklius, kalaulah benar perkataanmu itu ciri-cirinya, nanti Rom dan Romawi dan Persia akan tunduk di bawah kakinya. Lihat, ahlul kitab aja yakin, Pak. Nah, cuma klausal ini yang mereka nggak mau sampaikan. Kalau mereka terima begitu aja, Romawi dalam genggaman Rasulullah, ya kan? Hadisnya dalam riwayat Bukhari loh, hadis tentang suratnya Imam Bukhari. Kalau mau cari di Google aja ketemu. Kalau di kajian Sahih Bukhari saya sudah pernah bahas.
Ya, ada kata-katanya bismillah, bismillah. Ya, min Muhammad Abdullah wa rasuluh. Fa inni ad'ukum bi diayatil Islam. Sesungguhnya aku menyerukan kamu, ya, dalam seruan Islam. Aslim taslam, Islamlah kamu, kamu selamat. Fa in tawallau, kalau kalian berpaling, fa inna alaika ithmal arasiyin, kamu wahai pemimpin akan menanggung dosa dua negara. Terus Nabi tulis kutipan ayat, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Itu semua aku getar langsung Heraklius dengar suratnya Rasulullah. Ya, nah makanya kata sebagian ahli sejarah, itu surat disimpan dia baik-baik kan? Simpan dia baik-baik. Dan akhirnya betul, Romawi saat itu di bawah kekuasaan Islam. Turunkan ayatnya, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ghulibatir Rum, telah dikalahkan Romawi. Itu ayat di Quran ada, surat Ar-Rum 21. Ya, nah itu. Jadi memang sudah banyak tahrif, perubahan, penyelewengan kitab suci yang dilakukan oleh mereka, gitu ya. Nah kemudian qad ja'akum, telah datang bagi kalian, ada dua kata-katanya nih dalam satu ayat, berarti litakid, untuk menekankan, sungguh telah datang bagi kalian. Qad ja'akumnya dua kali kan, berarti dalam ayat ini Allah tegaskan keterangan sudah diutus, kitab sucinya sudah diutus, yang menjelaskan yubayyinu lakum sudah diutus. Dua kali Allah katakan dalam ayat ini, qad ja'akum, telah datang pada kalian. Yang pertama Rasulnya, yang kedua kitabnya. Masih nggak mau juga kamu ikuti kebenaran ini, ya. Kalau di ayat atasnya, di kata-kata atasnya, qad ja'akum rasuluna, kan, telah datang pada kalian Rasul kami, ai Muhammad, maksudnya adalah Nabi Muhammad. Di kata terakhir, qad ja'akum minallah nurun, nur itu apa? Cahaya, ya, cahaya maksudnya apa? Cahaya dari kitab suci, nurun wa kitabun mubin, dan kitab yang menjelaskan. Jadi paketnya sudah ada, Rasulnya sudah diutus, yang menjelaskan diutus, masih nggak mau lagi. Kalian rubah kitab suci, dibantah sama Rasul itu. Apa yang kalian rubah disampaikan, dijelaskan oleh dia, masih nggak mau juga beriman. Maka sungguh hati mereka telah terkunci. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, ya, lebih bertambah penyakit dalam hati mereka. Apa kata Imam Ibnu Katsir tentang qad ja'akum minallah, sungguh telah datang kepada kalian dari sisi Allah nurun, cahaya, wa kitabun, dan kitab mubin, yang memberikan penjelasan. Ya, apa maksudnya? Turuqan najah wassalamah, ya, jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan yang membuat kamu berhasil. Wa manahijal istiqomah, ya, dan kurikulum supaya kalian berada di jalan yang lurus. Ikuti aja, ya. Berarti kalau mereka alur kitab disuruh oleh Allah dengan ayat ini tidak mau mengikuti nurun, cahaya dari Allah, ya, melalui kitabun mubin, ya, mereka akan terpental dari jalan yang lurus. Ya, sudah Allah jelaskan. Ayat berikutnya ini nyambung, ya, munasabah. Yahdi bihillah, ya, yahdi ini kan, ya, maksudnya dia memberi petunjuk, ya. Allah memberi petunjuk bihi dengannya, dengan apa? Dengan Quran. Yahdi bihi,
Ya, Allah memberikan petunjuk dengan Quran. Siapa orang yang mau mengambil petunjuk yang ditawarkan oleh Allah? Manit taba'a ridwanahu. Siapa yang ittaba'a, ya, mengikuti, ya, ridwanahu, keridhaan Allah, ya, subulas salam, ya, maka dia akan diberikan petunjuk oleh Allah melalui kitab suci itu kepada subulas salam. Subul itu jamak dari sabil. Sabil itu artinya jalan, ya. Tapi kalau kamu ikuti Al-Quran, bukan cuma satu jalan, banyak jalan yang Allah akan kasih. Subulas salam, jalan-jalan keselamatan, ya. Wa yukhrijuhum, dan ia akan mengeluarkan mereka minadz-dzulumat, dari kegelapan, ila nur, kepada cahaya, biidnihi, dengan izinnya, wa yahdihim, dan ia akan memberikan petunjuk, ila, kepada siratin mustaqimin, jalan yang lurus, ya. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Allah turunkan Al-Quran sebagai cahaya, sebagai petunjuk, ya. Kalau mereka mau ikuti jalan ini, keridhaan Allah, maka yunjihim minal mahalik, ahlul kitab tidak akan pernah dibinasakan. Allah selamatkan mereka dari jalan kebinasaan. Tapi ketika mereka ngeyel, tidak mau juga ikuti jalan petunjuk, apa kemarin kita bahas? Allah bikin mereka berpecah belah, saling mengkafirkan antara mereka sendiri. Tidak ada ketenangan dalam hati sanubaringnya, ya. Kalau orang sana ahlul kitab, orang Nasara mengkafirkan yang lain. Kemarin kita bahas, jangankan mengkafirkan, ibadah di tempat sekte saudaranya aja nggak boleh, ibadah aja nggak boleh. Coba, berarti kalau dia ibadah ke sana nggak nyampe ke Tuhannya, gitu kan? Nggak nyampe, berarti kafir, sesat dong. Sekarang saya tanya, teman-teman yang menyingkapi orang Islam di negara lain, misalnya mazhabnya Hanafi, perasaan kita mereka kafir atau bukan? Kafir atau bukan mazhab lain? Bukan. Kira-kira saudara kita yang bermazhab Hanafi masuk surga juga atau tidak? Masuk, bagi kita gitu. Cuma perbedaannya kaifiyat, istimbat dalil-dalil dalam hal-hal yang bersifat teknis, ya, furu', cabang, bukan asas fondasi. Maka orang bermazhab lain silakan sholat di masjid yang ketua masjidnya, imamnya mazhabnya lain, silakan, nggak ngaruh, ya. Tapi bagaimana dengan ahlul kitab? Dibuat mereka binasa dengan perpecahan antara mereka sendiri, ya. Yunjihim minal mahalik, padahal kalau mereka ikuti yahdi bihillah, Allah berikan petunjuk mereka dengan Al-Quran, mereka akan diselamatkan dari kebinasaan, ya. Wa yuwaddi'u lahum abyanal masalik, Al-Quran juga akan memperjelas bagi mereka sejelas-jelas jalan yang ditempuh. Abyanal masalik, ya. Masalik dari kata salaka, man salaka thariqan, ya, barang siapa menempuh jalan, kan, gitu kan. Allah kasih bukan hanya satu jalan, masalik, jalan-jalan abyan yang jelas, ya. Bahkan kalau kamu ikuti Al-Quran, fayasrifu anhum al-mahdzur, segala halangan dunia yasrifu anhum, kata Imam Ibnu Katsir, Allah akan palingkan dari mereka. Wa yuhassilu lahum anjabal umur, segala urusan Allah kasih jawabannya. Wa yanfi anhumud dhalalah, mereka dijauhkan dari kesesatan. Wa yursiduhum ila aqwami halin, mereka kalau ikuti Al-Quran, kalau kita ikuti Al-Quran, kalau mereka ikuti Al-Quran, mereka akan berada dalam petunjuk kepada kondisi paling lurus. Tapi sayangnya mereka tidak mau. Ini sebenarnya hadirin jemaah sekalian yang jadi kunci. Kemarin kita bahas tentang ahlul kitab. Intinya kalau mereka ingin selamat, kalau mereka ingin
jauh dari kebinasaan, kalau mereka ingin berada di jalan yang lurus, ya, mereka ingin keridhaan Allah, ikuti jalan Al-Quran, selamat. Ya, nah itu. Maka di dua ayat ini Allah sedang memberitahukan kepada mereka, langsung menusuk kepada jantung pertahanan. Justru Rasulullah dan Al-Quran lah dua komponen yang mereka tolak mati-matian. Kenapa posisi mereka ahlul kitab? Kenapa kita bedakan ahlul kitab dengan orang kafir? Karena ahlul kitab kan beriman pada Allah, iya kan? Makanya makanan sembelihannya kan halal dimakan. Karena apa? Bismillah juga dia. Cuma syahadatnya nggak sempurna. Mereka meyakini Allah, nggak menolak, tapi utusannya yang ditolak, kitab sucinya yang ditolak, maka cacatlah. Makanya di syahadatain kan bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, paketnya kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu juga dari Allah. Ketika mereka tidak terima dua komponen ini, maka mereka telah berpaling dari jalan yang lurus. Ya, Ustadz, kalau ada yang nanya, berarti ahlul kitab bisa masuk surga? Bisa, bisa, asal ikut apa yang sudah mereka agreement dengan Allah. Apa? La in aqamtumus sholah, menegakkan sholat, wa ataitumuz zakat, wa amantum birusuli, beriman pada Rasulku semuanya, ya, dan nanti turunannya kepada kitab sucinya, bisa masuk. Berarti statusnya nggak ahlul kitab lagi, ya enggak, muslim jadinya sebenarnya, ya. Cuma komponen dua ini yang mereka tolak mati-matian, mereka hapus dari kitab suci mereka. Ya, dua ayat ini mengungkap semuanya. Baik, saya kira itu yang kita bahas pada kesempatan malam ini. Ada yang mau bertanya? Masih berapa menit kita? Sudah 10 menit ya? Nah, silakan Pak Eva Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini sekarang untuk menjaga tentang kita tadi Ustaz. Apakah masih ada yang kita sekarang ini yang ahli kita? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau seperti di zaman kita saat ini, nampaknya agak sulit mencari, ya, nampaknya agak sulit karena kalau ahlul kitab dulu itu, ya, mereka masih mengimani Allah. Ya, kalau yang sekarang nabinya dipertuhankan masalahnya, ya kan? Maka banyak ulama kontemporer mutaakhirin melihat sekarang itu susah mencari ahlul kitab, ya, karena kalau kita bilang masih ada, banyak konsekuensinya. Kalau kita masih hidup berdampingan dan betul-betul sah mereka ahlul kitab, sembelihannya boleh dimakan, wanitanya boleh dinikahi, ahlul kitab boleh dinikahi dengan segala syarat lah, ya, dengan segala syarat. Tapi sepertinya tidak ada saat ini, sebagaimana juga sistem perbudakan yang hari ini sudah nggak ada, ya kan? Dalam Islam kan mengakui sistem perbudakan, tapi prakteknya sudah nggak ada lagi, ya, nggak ada lagi. Kalau kita sekarang mau pakai khadim, asisten, pelayan, bayar, kontrak, tapi kita tidak memiliki dirinya, berarti saat ini golongan Alkitab sudah tidak ada, ya. Sejauh yang kita tahu memang tidak ada lagi, gitu, ya. Ada lagi sebelum ada pertanyaan dari kertas? Kita uji sebelum Al-Quran itu kan tadi ada beberapa di Al-Quran yang saya bacakan, umpamanya sebuah kitab suci sebelum diuji Al-Quran ini bisa dibuat. Kenapa bukan? Karena kalau Al-Quran kan Allah akan garansi itu bahwa tidak akan berubah untuk supaya ini kitab suci sebelum Al-Quran, kenapa bisa terjadi dengan dua yang berubah?
Yang kedua, apakah kitab suci sebelum Al-Quran ini hanya tersebar di beberapa kalangan saja, sehingga tidak ada dalam kalangan pembela suku Islam tersebar di seluruh Mesir. Iya. Sebenarnya begini, ya, apa yang membuat kitab suci itu mengalami tahrif? Karena semakin jauh mereka dari era nabinya, penyelewengan oleh tangan-tangan jahiliyah ini memang semakin masif. Itu sunatullah. Semakin rentang dia dengan nabinya meninggal, wafat, maka akan ada perubahan demi perubahan. Itu dari zaman Nabi Adam itu begitu, ya. Makanya ketika di zaman Nabi Muhammad itu Injil kan sudah mulai porak-poranda ya. Makanya harus diluruskan. Kesesatan sudah makin banyak. Datang Nabi meluruskan lagi. Dan estafetnya begitu. Ya. Termasuk kita sekarang. Nabi kita sudah lama wafat. Penafsiran Al-Quran di akhir zaman ini makin banyak kan yang nyeleweng kan. Makanya selalu ada orang yang menjadi penerus para nabi, ya, mereka itulah para ulama yang ayo kita kembali, ya, untuk memperbaharui agama sebagaimana agama itu didakwakan oleh Rasulullah. Itulah manhajnya kalau kita mau selamat. Gitu. Memang setiap umat semakin lama ditinggalkan wafat oleh sang nabi, akan ada, ya, tangan-tangan yang merubah itu. Makanya dalam Al-Baqarah Allah bilang apa? Yuharrifunal kalima'an mawadhi'ihi. Mereka merubah-rubah beberapa kata dari tempat-tempatnya. Untuk apa? Untuk kepentingan syahwat mereka. Ya, untuk kepentingan dunia mereka. Akhirnya mereka tidak mau mengimani apa-apa yang ada dalam syariat. Nah sekarang kalau mereka menggunakan kitab yang asli, Nabi selanjutnya nggak akan susah-susah karena sudah tersosialisasi di kitab sebelumnya yang asli. Kalau klausalnya nggak dirubah, kan gitu ya. Nah makanya masih ada yang megang yang otentik. Salah satunya di zaman Nabi Waraqah bin Naufal. Ingat kan kisah Waraqah bin Naufal kan? Nah, dia tuh kebetulan mutarjim Injil, penerjemah Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Makanya apa komentar Waraqah bin Naufal yang merupakan penulis Injil ketika dia dengar dari Khadijah, suami saya ketemu makhluk ini di Gua Hira? Apa? Ada nggak penolakan dari Waraqah? Nggak ada kan? Hada namus alladzi anzala ila Musa. Itu namus, Roh Kudus yang datang kepada Musa, datang kepada Isa. Apa kata Waraqah? Dia ahlul kitab. Kalau nanti aku masih berpanjang umur, aku adalah orang pertama yang menolong suami kamu. Tapi Waraqah meninggal duluan sebelum Nabi deklarasi bahwa aku Rasul. Makanya para ulama mengatakan Waraqah bin Naufal gak masuk neraka, tapi dia ahlul fitrah karena dia menggunakan Injil yang masih otentik. Yang kedua siapa? Ingat Raja Najasyi? Nah, itu kan tersebar juga Injil di mereka di Habasyah kan? Raja Najasyi kan Nasrani kan? Nasrani alul kitab yang lurus. Ketika datang perdebatan Abu Sufyan dengan Ja'far bin Abu Thalib kan? Ya kan? Kalian nggak boleh jemput, ini saudara kami di Mekah, berlindung di negara kamu wahai Najasyi. Kata Najasyi, tidak boleh ada yang terzolimi di negara saya. Sekarang dia minta mujadalah, kalian berdebat, dipanggillah utusan orang Islam. Betul nggak? Kalian saudara dia? Iya. Ayo saya bawa pulang. Nggak boleh. Kenapa? Karena kami ikuti Rasul kami. Mereka tak mau mengimani Rasul itu Muhammad. Terus ditanya sama Raja Najasyi, apa ciri-cirinya? Kalau Rasul itu pasti bawa kitab suci. Iqra alayya, dibacakan surat Maryam. Surat Maryam kan? Kafa ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria inna rabbahu nidaan khafiyya, sampai ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Tentang kisah Maryam, oh, ini betul dengan iman saya nih, sama. Akhirnya Najasyi karena masih pegang kitab yang otentik, dia beriman dengan mudahnya. Ya memang ada kalangan yang masih memegang, yang masih otentik. Itulah ahlul kitab sejati dan para ulama ahlul fitrah. Coba saya tanya, Najasyi waktu meninggal Nabi sholati atau tidak? Sholat gaib kan? Berarti Nabi anggap dia termasuk muslim kan?
Kenapa? Karena di akhir hayatnya memang dia masuk Islam, tapi nggak pernah ketemu Nabi. Kenapa dia masuk Islam? Karena kompatibel Quran dengan Injil dia, otentik Injilnya, kompatibel. Oh, kompatibel apa bahasanya? Apa ya? Matchingnya gitu ya. Kalau kabel nggak cocok tuh, koslet dia. Tapi ini Islam ketemu karena masih otentik. Nah, kalau yang sudah dirubah-rubah nggak nyambung gitu. Ya, ini memang masih ada yang megang otentik yang nggak berubah-ubah, tapi banyak, terlalu banyak yang berubah-ubah. Gitu. Oke, cukup kita jawab ini, boleh? Ya, mohon penjelasan Ustadz, apa sajakah yang disunahkan menjelang masuknya bulan Dzulhijjah? Yang pertama, semua amal soleh ahabbu ilallah fi hadhil ayyam, di hari-hari ini, dari awal Dzulhijjah sampai 10 itu amal soleh apa saja secara global lebih baik di sisi Allah di hari yang lain. Nah, kemudian pernah ditanya kepada Nabi, wala jihad fi sabilillah, termasuk jihad? Iya, amal soleh di bulan ini bisa setara dengan jihad. Illa rajulan, kecuali seseorang pergi ya kemudian tidak kembali kecuali tinggal namanya. Maksudnya apa? Dia berjihad mati syahid, itu yang paling tinggi. Ternyata amal soleh secara umum di bulan Dzulhijjah ini, awal Dzulhijjah memang lebih utama. Nah, kemudian amal apa yang paling utama? Haji. Nah, haji ya, haji yang paling utama. Yang kedua, buat yang tidak berhaji apa? Ya, dzabhul udhiyah, mengalirkan darah hewan kurban. Ya, jadi sekarang yang masih ada tabungan, yuk dirogoh daftar untuk berkurban, karena salah satu di awal Dzulhijjah ini amalan-amalan yang direkomendasikan. Ya, kemudian apalagi puasa. Ya, kalau bisa puasa yang banyak lebih bagus, kalau nggak bisa minimal puasa Arafah. Ya, kalau bisa tarwiyah ya 8 9 itu bagus puasa ya, itu di bulan Dzulhijjah. Jadi itu. Yang B, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan bagi sahibul kurban? Ya, keikhlasan aja sih. Ya, keikhlasan dalam mengalirkan darah kurban gitu. C, tuntutan yang benar dalam menjalankan ibadah kurban. Kasus masalah kulit kurban, bahwa kulit kurban tidak boleh diperjualbelikan, sementara sebagian besar sahibul kurban tidak bisa mengolah kulit kurban. Bagaimana sebaiknya? Ya, minta tolong orang yang bisa, suruh diolah, kasih aja upahnya yang ngolah kulit ya. Jadi kerupuk jange makan sama-sama gitu ya. Memang bagian kurban itu apa saja nggak boleh diperjualbelikan, nggak boleh ya, termasuk dijadikan upah ya, dijadikan upah jagal pun nggak boleh. Saya berapa kali bantu orang motong, mau dikasih kepala nggak mau, kita edukasi. Ya, kalau makanya Nabi pernah bilang sama Sayyidina Ali, waktu itu Nabi kurban dengan 19 ekor kambing, Ali kewalahan cari jazar itu penyembelih. Ya, tapi kata Nabi jangan kasih upah dari daging kurban. Akhirnya kata Sayyidina Ali, wa nahnu nu'tihi min indina, kami kumpulkan sendiri uang kami dan kami serahkan kepada tukang jagal di luar dari upah daging kurban. Memang tidak boleh diperjualbelikan. Itu aja ya. Nanti ini yang nomor 2 Mas Ridho kasih ustadz lain yang jawab ya. Ya, boleh ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Saya mau informasikan sekilas ya. Saya sama teman-teman Markas Quran sedang finishing rumah tahfiz di Batu 9 Unlady, yaitu nanti untuk tingkat SMA juga kita membuka, sedang melakukan pembangunan bagi bapak ibu yang mau hartanya mengalir di, ini bukan rumah orang tapi memang tanah wakaf yang sudah kita bangun sudah 85%. Ada beberapa kebutuhan, diantaranya keramik ya, ada kebutuhan keramik yang belum terbeli 28 juta, kemudian pemasangan instalasi listrik 11
juta, ya. Kemudian instalasi air kurang lebih 9 juta. Alhamdulillah sudah ada yang ngambil tadi ya, instalasi air. Plafon kurang lebih 15 juta lebih. Saya mau tanya yang kayak gini mahalnya luar biasa, nggak jadi ya, yang biasa-biasa saja. Kemudian sedang diperlukan cat, ya, kita mau pakai cat yang agak awet. Kalau nggak salah dalam dan luar tuh 115, 118 juta. Kalau ada Bapak Ibu yang mau diproses nih, ya, hartanya nyangkut di situ untuk pendidikan tahfiz Quran, boleh nanti hubungi saya atau hubungi Ustazah Kholisah atau hubungi Ustazah Jilan yang ada di belakang. Mau ambil yang mana saja boleh. Tadi ada ibu-ibu yang sudah ngambil untuk instalasi air, dia transfer 10 juta ya. Tadi siang, saat kami mau instalasi air, ya, itu sudah ada. Yang belum instalasi listrik, kemudian keramik, kemudian cat dan beberapa hal yang lain. Saya kira itu, mudah-mudahan ini jadi ruang amal kita di bulan Zulhijjah. Sedekah juga termasuk yang terbaik untuk apapun, mudah-mudahan Allah ridha. Subhanallah wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi